Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai sistem pernafasan pada manusia, di mana pernafasan atau respirasi merupakan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Proses pernafasan ada dua, yaitu proses internal dan eksternal, di mana proses eksternal merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernafasan internal merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Hasil utama pada pernafasan yaitu berupa energi. Selanjutnya, alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan pada manusia berupa rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan pulmo, di mana rongga hidung merupakan jalan masuk oksigen untuk pernafasan dan jalan karbon dioksida serta uap air sisa pernafasan, di mana udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu proses penyaringan, penghangatan, dan pengatur kelembapan. Penyaringan udara dan debu-debu yang masuk bersama udara dilakukan oleh rambut dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung. Alat pernafasan yang kedua yaitu faring, di mana faring berbentuk seperti tabung corong yang berfungsi sebagai jalannya udara dan makanan. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung dan tenggorokan, saluran pernafasan, dan rongga mulut ke kerongkongan berupa saluran pencernaan. Alat pernafasan berikutnya yaitu laring atau pangkal tenggorokan, di mana laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan, makanan epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu bernafas, epiglotik akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Alat pernafasan selanjutnya itu trakea atau batang tenggorokan, di mana trakea berbentuk seperti pipa, terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada atau toraks, panjangnya kurang lebih 10 cm. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan otot polos. Dinding bagian dalam trakea berlapis sel epitel, berambut getar atau silia, dan selaput lendir. Silia pada trakea ini berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran atau debu-debu yang masuk bersama dengan udara. Trakea bercabang 2, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satunya lagi menuju paru-paru kiri. Alat pernafasan berikutnya itu bronkus atau cabang tenggorokan, di mana bronkus berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang dan sempit dan mendatar daripada yang ke arah kanan. Bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Selanjutnya yaitu pulmo atau paru-paru, di mana pulmo ini terletak di dalam rongga dada bagian atas, diselimuti oleh suatu selaput paru-paru atau pleura. Berjumlah 2 yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobus, yaitu gelambir atas, gelambir tengah, dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Kapasitas maksimal paru-paru berkisar sekitar 3,5 liter. Nah, di sini ada gambar tentang alat pernafasan manusia, di mana ada hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru, di mana hidung merupakan tempat keluar dan masuknya oksigen, faring tempat masuknya udara dan makanan, laring sebagai yang akan membuka dan menutup saat kita makan ataupun bernafas. Kemudian ada trakea, di mana pada trakea ini terdapat silia dan selaput lendir, di mana silia ini berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran atau debu-debu yang masuk bersama udara. Selanjutnya ada juga
pulmo atau paru-paru yang terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya adalah mekanisme pernafasan manusia. Pada saat bernafas, ada dua proses yang terjadi, di mana ada proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari paru-paru. Inspirasi dan ekspirasi terjadi antara 15-18 kali setiap menitnya. Mekanisme pernafasan pada manusia dibedakan atas dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut, di mana kedua pernafasan ini terjadi secara bersamaan. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut merupakan pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Selanjutnya, mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada setiap pernafasan dada maupun pernafasan perut, di mana mekanisme inspirasi pernafasan dada adalah otot tulang rusuk atau musculus intercostalis ekstral berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat menjadi posisi datar. Lalu, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspirasi pernafasan dada adalah otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk menjadi menurun yang tadinya terangkat menjadi datar. Kemudian paru-paru menjadi menyusut sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Mekanisme pernafasan pada perut begitu juga terbagi dua, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi, di mana mekanisme inspirasi pada pernafasan perut terjadi sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi sehingga posisi yang tadinya melengkung menjadi mendatar, kemudian paru-paru menjadi mengembang. Lalu, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar yang menyebabkan udara masuk. Mekanisme ekspirasi pada pernafasan perut di mana otot diafragma berelaksasi sehingga mengubah posisi yang dari mendatar ke baring melengkung, sehingga paru-paru mengempis. Lalu, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian, udara masuk dari paru-paru. Selanjutnya, penyakit-penyakit pada sistem pernafasan, di mana ada penyakit asma, bronkitis, influenza, faringitis, TBC atau tuberkulosis, pneumonia, sinusitis, laringitis, dan kanker paru-paru. Di mana asma merupakan gangguan pada sistem pernafasan dengan gejala sukar bernafas dan dapat disebabkan oleh alergi atau faktor psikis. Kemudian bronkitis, di mana terjadi karena adanya radang pada selaput lendir, trakea, dan saluran bronkia. Penyakit selanjutnya itu influenza, di mana penyakit yang disebabkan oleh virus influenza atau suatu penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh rambut atau debu. Penyakit pada pernafasan selanjutnya itu faringitis, di mana radang pada faring yang terjadi karena infeksi dan dapat juga terjadi karena terlalu banyak merokok, ditandai dengan rasa sakit saat menelan dan rasa kering di kerongkongan. Penyakit selanjutnya yaitu TBC atau tuberkulosis, di mana infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan terganggunya proses difusi oksigen karena timbulnya bintil-bintil kecil pada alveoli. Penyakit pada pernafasan selanjutnya yaitu pneumonia, di mana infeksi terjadi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Selanjutnya sinusitis, yaitu terjadi akibat peradangan pada sebelah atas rongga hidung. Penyakit selanjutnya pada pernafasan adalah laringitis, di mana radang ini terjadi pada laring yang disebabkan oleh infeksi dan terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak.
infeksi pada alat pernafasan selanjutnya yaitu kanker paru-paru, di mana disebabkan oleh kelainan sel pada epitel bronkial. Kelainan ini disebabkan oleh epitel bronkial terlalu sering menerima bahan-bahan karsigenik yang banyak terkandung di dalam rokok yang dihisap penderitanya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.